Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, selamat sore, buat, follower Ethos Energy dan buat Pak Lindung Silalahi. Sehat Pak Lindung? Alhamdulillah sehat Kak Emil, mudah-mudahan Iya, Bapak juga demikian. iya, alhamdulillah sehat Pak Lindung. Oke, kita sapa dulu penonton kita, jumpa lagi bersama channel Ethos Energy, channel-nya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan. Oke, kali ini kita undang Pak Lindung Silalahi untuk berbicara mengenai tentu tidak jauh dari painting ya, coating, painting, corrosion, ya. Ini saya kemarin tuh baca-baca berita ini Pak, terkait dengan ada Honda ya, Honda rangkanya itu banyak yang keropos tuh Pak. Saya lihat berita banyak yang keropos, remnya itu. Jadi, eee, banyak yang patah gitu. Itu pakai, teknologi namanya ESAF, Enhanced Smart Architecture Frame ya. Jadi dia dari plat yang di-forming, kemudian dilapis berdua gitu ya, plat-plat gitu, terus dilapis gitu, dilas pakai laser. Jadi jadi bukan besi hollow lagi frame-nya, jadi dia pakai plat. Nah, dan ini teknologi ini dipakai dari tahun 2020 ya. Nah, cuma case-nya, ini saya melihat tuh ada, terjadi, koropos, korosi ya di frame yang dibikin itu, yang sudah expert di bidang, painting dan coating, ya. Ini saya tahu nih Pak Lindung ini founding father coating inspector Indonesia nih, ya, gurunya untuk, coating. Jadi, saya pengen mendengar pendapat Bapak seperti apa Pak, terkait ini? Silakan Pak Lindung. Baik, terima kasih Pak Emil sebelumnya. Saya juga sangat tertarik untuk sedikit memberikan pandangan dan masukan-masukan dari kasus ini, Ya, karena kasus ini sudah menjadi konsumsi publik, khususnya pengguna sepeda motor. ya, Nah, sebenarnya saya sudah beberapa tahun lalu mendengar yang namanya enhance eh, smart architecture frame ini. ya, Tapi yang menjadi pokok pembahasan saya pertama sebelum kita lanjut ke korosi dan pentingnya, ya, ya, apakah ESAF ini merupakan suatu hak paten, hak merek, atau hak cipta? Karena untuk suatu produk tentu itu didasari dan dilandasi oleh sebuah undang-undang ya. Jadi saya masih ingat undang-undang hak paten itu atau hak merek itu ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak ciptanya Nomor 28 Tahun 2014, dan hak paten Nomor 14 Tahun 2001. Nah itu dulu yang pertama. Selanjutnya, tentu sebelum mereka mendapatkan hak paten, hak merek atau hak cipta ini, materialnya itu sendiri, logamnya, bajanya, menurut saya harus tersertifikasi atau terstandar. Nah, mhm, kita di Indonesia ya, itu ada yang namanya asosiasi eh, asosiasi Iron and Steel Industry Association. Singkatannya adalah IISIA. Jadi Asosiasi Iron and Steel Industry di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 itu tentang perindustrian, di mana Menteri Perindustrian itu ya dapat menetapkan, memberlakukan ya SNI
standar nasional Indonesia ini kita tahu untuk produk-produk Indonesia secara wajib untuk keamanan, kesehatan, keselamatan, untuk persaingan usaha, peningkatan daya saing, dan atau peningkatan efisiensi dan kinerja industri. Nah, jadi apakah memang ESAP ini sudah terstandar? Jadi pokok permasalahannya bagi saya pertama materialnya dulu, Material logam. dulu ya. Ya, ya, ya. Betul. Apa jenisnya, apa standarnya? Apakah dia masuk dalam kategori misalnya seperti yang sudah saya katakan, SNI sudah punya standar untuk baja logam, dan tadi kan jelas bahwa ESAP itu di forming dari plate. Iya. Nah, untuk plate sendiri otomotif itu ada SNI-nya Bang Emil, SNI 3567 tahun 2006, dan di sana juga ada persyaratan-persyaratan yang diperkhususkan untuk logamnya sendiri, kekuatan bahannya, tariknya, kulitnya, kekerasannya, dan dimensionalnya. Termasuk nanti untuk thickness tentu menjadi suatu bagian yang mutlak kepada atau bagian apa material tersebut digunakan. Jadi kalau kita mengacu kepada ini semua, tentu batas-batas terjadinya kegagalan. Misalnya bukan hanya keropos, karena kita juga mendengar patah ya, Pak Emil. Jadi bukan hanya sekadar keropos, patah. Berarti itu kan cenderung, betul, itu kecenderungan adalah kegagalan materialnya. Ya tentu saja apapun yang dilapisi di batas logam, ya catnya jadi ikut rusak. Nanti kita bicara soal korosinya. Jadi itu menurut pandangan saya Pak Emil. Jadi ini kalau menurut saya secara pribadi dan secara pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki selama 30 tahun bergerak di dunia korosi, ada banyak nanti analisa secara makro untuk kita bisa mendapatkan root cause atau penyebab yang sesungguhnya. Ya tentu saja nanti ya harus ada tindak lanjut berupa problem solving-nya dan rekomendasi. Begitu menurut saya, Denny. Jadi menurut Pak Lindung ini kita mesti tahu standar material yang dipakai, yang menurut undang-undang tadi yang disebut tadi, kita nggak nangkap nomor berapa tadi, tapi intinya material itu terstandarisasi SNI. Apakah material itu dipastikan sudah mengikuti regulasi dari dunia otomotif gitu Pak ya, untuk materialnya gitu ya, yang saya tangkap ya Pak ya? Iya. Demikian Pak Emil. Sebab khususnya untuk suatu bahan yang digunakan, khusus contoh kita yang selama ini banyak dikonstruksi oil and gas ya Pak Emil ya, dan Iya betul. Tidak ada satupun konstruksi yang tidak berbasis pada spek materialnya. Yang mungkin kita menggunakan JIS, kita menggunakan DIN, kita menggunakan ASTM. Nah, tentu saja di Indonesia sendiri juga itu sudah diaplikasi berupa standar-standar SNI tadi. Jadi bagi kita itu sangat penting dulu. The quality of the material itself dulu kita bicara. Karena kegagalan ini kalau keropos atau rusak karena catnya itu bukan hanya di frame ya. Jadi bisa nanti apa saja bisa akan terkorosi jika pelapisannya rusak. Iya. Iya, kita mesti tahu dulu materialnya gitu ya, material speknya apa yang dipakai. Kalau kita di industri oil and gas itu kita mengacu kepada material-material standar ASTM ya, ASTM kebanyakan. Tapi ada juga beberapa standar GIS atau beberapa belakangan juga ada standar Cina ya, Chinese standard itu ya. Nah, dunia otomotif kan sekarang udah diimplementasikan standar SNI untuk logam yang tadi disebutkan Pak Lindung ya kan. Nah, materialnya dulu ya, tapi kalau terkait dengan walaupun catnya apapun, kalau dia materialnya tidak standar ya bisa patah gitu ya, kalau di bawah standar gitu Pak Lindung ya. Jadi begini Pak Emil, masing-masing baja ini memiliki chemical and metallurgy composition. Yang bila mana tidak sesuai nanti dengan pemilihan cat atau coatingnya, itu bisa tidak akan berfungsi baik karena masing-masing logam dan cat itu sendiri memiliki chemical composition yang bisa bersenyawa atau kompatibel, bisa tidak inkompatibel Pak. Iya. Begitu juga nanti dalam penerapan pengaplikasiannya. Misalnya untuk baja karbon dengan alloy atau stainless steel, galvanized atau mungkin dengan aluminium, akan beda nanti perlakuan preparasinya dan penggunaan generic coatingnya Pak.
Iya 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 iya, bener bener, Pak Lindung ya. Kalau materialnya berbeda, aplikasi chat-nya tentu juga berbeda ya. Jadi Sangat, tadi tadi dia nggak bersenyawa ya, nggak apa namanya, nggak benar. melekat lah istilah orang awam ya, nggak melekat ke besinya gitu ya, cat-nya itu. Betul, betul Iya sekali iya iya. Pak. Jadi karena banyak kegagalan cat juga dipengaruhi oleh substrat permukaannya. Oh iya iya, mhm, Apakah jadi pemilihan bahan cat untuk khususnya ESAF ini, maka mhm, yang perlu kita ketahui dulu adalah spesifikasi standar dari bajannya. Kemudian nanti akan disesuaikan dengan pemilihan coatingnya yang tepat. iya Lalu dalam penerapan coatingnya ada prosedur-prosedur yang harus diikuti. iya, Dengan metode apa dilakukan persiapannya, karena setiap baja ini beda-beda perlakuan pembersihannya Pak mhm, Emil. mhm, Ada chemical cleaning berupa alkali, phosphatizing, acid trickling, heeh, solvent cleaning, ada dengan mechanical cleaning berupa hand tools, power tools, ada iya, yang grit blasting, mhm. ada juga bahkan yang menggunakan laser sekarang ini, laser Oh, blasting. ada yang laser Jadi ya? Iya iya, saya ada beberapa lihat di YouTube tuh, cleaning preparation, surface preparation pakai laser ya, tuh. Heeh heeh, iya ya, iya. jadi nanti kesemuanya ini akan disesuaikan dengan objeknya. Kita tahu Mhm, bahwa frame ini tentu kan ada suatu modifikasi struktur. Artinya di sana ada banyak verifikasi pengelasannya. mhm mhm Nah, mhm. itu juga berhubungan nanti dalam konteks kenapa korosi itu mudah terjadi. Iya iya. Karena dari sisi penanggulangan korosi sendiri, dari pemilihan bahan tadi menjadi sangat penting. Kemudian desain fabrikasinya, Pak Emil, sangat mempengaruhi apakah nanti korosi itu mudah atau tidak. Belum lagi nanti servisnya ya. Jadi gini Pak Iya. Emil, menarik ya, karena banyak yang saya dengar bahasnya seolah-olah chat ini yang tidak baik. Kalau saya tidak, ya, akan banyak parameter yang bisa kita bahas untuk itu. Ya Iya. kan? Pertama Mhm, dari fase-fase nanti quality control step by step yang nanti akan kita bisa bahas, di iya. mana di situ ada banyak proses-proses memang meski dikerjakan secara robotik atau otomatis, ya belum tentu ya atau tidak semuanya menjadi 100% the same quality. Heeh. Ada faktor-faktor error ya, Iya dari iya. stoppage misalnya, ketidakkonsistenan, suhu macam-macam. Iya iya. Jadi ini sangat menarik dan kasus ini tidak sesederhana sebenarnya yang Iya iya. dibayangkan oleh umum. Ya Iya. pokoknya ini patah, tanggung jawablah kan begitu. Nah itu Iya iya. konsekuensi toh. Iya, Nah nanti konsekuensi ya. ada bahasan ke sana Pak. Jadi Iya the result of by not doing it right. Kalau saya mengatakan apapun kegagalan yang terjadi itu akibat perlakuan yang tidak sesuai dengan prosedur. Menurut saya iya. begitu kan. Iya 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 iya. Failure, ya kan? Something is doing not right. Iya iya So iya. become failure. Ini kita membahas mengenai korosif atau yang ESAF ini, rangka baja rangka motor yang patah ini menjadi pemicu kita untuk belajar mengenai painting dan coating, Pak, ya. Dan juga Betul, termasuk, pemilihan material tadi, Pak. Ini memicu kita benar. para insinyur ini, engineer-engineer, dan inspektor di seluruh Indonesia, baik itu mechanical, orang Mechanical, painting, orang orang painting, inspektor orang gitu ya. Jadi inspektor. untuk memicu kita supaya Betul. bisa jangan sampai terjadi di tempat di project kita, ya apa yang kita desain, apa yang kita konstruksi terjadi hal yang sama. Ini ada kesalahan seperti ini, kita belajar, nah terus kita kita teliti satu persatu nih, milih materialnya apa nih, udah standar apa belum ya, standarnya apa dipakai, terus nanti kira-kira nih catnya apa, surface treatment-nya ya, surface treatment. Tentu nih saya nggak begitu paham ya dengan surface treatment ya. Boleh dijelaskan, ini Pak Lindung nih yang sangat paham sekali nih, proses pengerjaan, cat itu kalau misalnya, let's say ini materialnya kita sudah tahu Pak speknya ya. Terus, apa Pak, preparation yang perlu dilakukan untuk, bisa melakukan pengecatan di suatu material Pak? Oke, baik Pak Emil. Baik, jadi basically-nya dulu saya jelaskan Pak ya. What is corrosion? Supaya Ah, semakin iya iya. dipahami oleh teman-teman. Korosi adalah merupakan suatu proses kimia dan elektrokimia yang terjadi pada logam akibat berinteraksi dengan lingkungan. Iya Di logam baja itu sendiri ada 4 sifat ya. Yang pertama adalah anoda, katoda, metallic pathway, dan electrolyte.
Empat Heeh. unsur ini adalah menjadi suatu inti yang utama terjadinya proses korosi tadi. Iya. Jadi metal, korosi itu terjadi pada metal akibat berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan di sini yang kita sebut sebagai elektrolit bisa berupa uap air, bisa berupa kontaminasi, bisa berupa moisture, garam, dan Heeh. setiap lingkungan kita ini memiliki tingkat korosivitas yang berbeda-beda. Iya iya iya. Contoh khusus untuk frame harus bisa diambil satu kesimpulan bahwa penggunaan sepeda motor ini ya very wide range. Tidak hanya di kota, di desa, di tepi pantai, yang kontekstualnya lingkungannya juga korosif. Iya. Belum lagi kalau di musim hujan, Pak Emil. Mhm. Dan banyak juga perawatan yang mungkin tidak digunakan oleh pemilik ya, Iya. kena lumpur, kena macam-macam sebagai pemicu tadi, sebagai pemicu korosi ya. Jadi belum lagi nanti kalau kita bicara Pak Emil, mungkin teman-teman di sini ada yang dari mekanik ya atau mesin, pengaruh daripada getaran Hmm. oleh mesin itu sendiri terhadap bodi dan juga intensitasnya menahan beban dari seberapa banyak beban. Sebenarnya jadi banyak faktor ya. Banyak faktor Nanti ya. tapi pada akhirnya, iya, pada akhirnya memang nanti salah satunya ya kita mengarah ke brick coating sehingga korosi kan begitu. Iya iya Artinya iya. lapisan tadi tidak lagi berfungsi. Jadi tadi saya jelasin mungkin lebih apalagi sedikit ya Pak Ibu ya. Jadi korosi terjadi bisa ada akses langsung antara environment dengan logam baja yang telanjang atau sama Langsung sekali ya kontak ya, kontak ya. langsung ya? Yes. Apakah hanya oksigen saja, apapun itu. Ya. Iya. Artinya cat yang kita gunakan di sana hanya sebagai barrier atau perintang penghalang, Iya. mencegah agar oksigen tidak bisa langsung akses ke permukaan logam. Nah, Iya. untuk itu nanti kita menggunakan coating ini sebagai corrosion protection-nya. Iya. Artinya, coating ini hanya berfungsi baik, Pak Emil, jika substrat yang kita akan proteksi itu juga dalam kondisi yang baik. Jadi ada banyak persyaratan nanti, Iya. makanya ada banyak standar-standar yang Iya. diaplikasikan. Jadi gitu Pak Emil ya. Jadi korosi itu singkatnya ada banyak metode penanggulangannya. Coating itu Iya. kan hanya salah Salah satunya. satu ya. Jadi kalau di dunia umum orang mengatakan painting. Jadi kalau di dunia profesional akan saya bedakan dulu apa painting apa coating. Iya Jadi iya. gitu ya Pak Emil ya. Iya iya iya. Karena orang cenderung berpikir begini Pak Emil, kalau painting itu dominannya digunakan untuk dekoratif Bapak. Iya iya iya. Di mana dekoratif coating ini bisa saja tidak mengandung anti corrosion properties. Iya iya. Sifatnya hanya sebagai estetika. Jadi jangan berharap bahwa semua cat itu menjadi tahan karat Oh iya iya iya. atau bisa melindungi sebagai corrosion protection. Nah, itu juga Iya. kan masyarakat nggak tahu. Iya iya. Nah, Mhm. maka kalau di dunia kita anti corrosion selalu kita sebut coating, yang artinya sebagai berikut Pak Emil. Painting itu umumnya terbuat dari bahan cair. Iya. Banyak merek lah yang kita sudah lihat di lapangan, termasuk yang kita gunakan secara umum di rumah, misalnya cat pagar. Iya. Contohnya saja ini ya, karena saya nggak usah bilang merek ya Pak ya. Iya iya iya. Nah, jadi apa namanya, painting selalu identik dengan bahan cair, yang jika diaplikasikan satu permukaan, itu definisinya akan dibentuk suatu lapisan yang kering dan melekat dengan permukaan yang bisa menutupi permukaan itu sendiri dan melindunginya dari akses luar. Itu Nah, coating ya, Pak, ya? painting Pak, painting. Oh, painting. Painting, Oh, ya. bahan cair. Iya iya. Bahan cair yang dilapiskan bisa mengeras, bisa mengering, bisa menempel, bisa Mhm. melindungi bagian bawah. Jadi kalau coating Bapak, coating itu fisikalinya bisa cair, liquid, ya itulah tadi salah satunya cat. Tapi bisa juga dari solid material. Iya Solid iya. material. Contohnya kalau kita menggalvanis, itu namanya Iya. coating. Heeh. Lalu cat-cat yang spesifiknya untuk corrosion, kita aplikasikan, setiap lapisan cat yang sudah mengeras, mengering, dan berfungsi sebagai protection, kita sebut coating, Pak. Termasuk kalau kita wrapping, itu kita sebut coating. Coating. Termasuk untuk lining di tangki, kita Rubber sebut lining ya? coating. Coating. Betul, termasuk kalau kita chrome, kita sebut coating. Iya iya Jadi iya.
itu perbedaan pemahamannya. Dan ada satu kemungkinan gitu ya, bahwa yang tidak dipahami teman-teman yang awam ya, seperti saya katakan yang awam ini, bahwa painting for decorative is different from painting for corrosion protection. Iya, iya. Jadi itu menjadi satu catatan khusus. Artinya tidak semua cat itu berfungsi menjadi proteksi terhadap korosi. Mudah-mudahan yang dipakai Honda ini bukan painting ya, Pak, ya? Begini, saya kebetulan Pak Emil belum ke pabriknya, Oh, tapi iya. saya pernah survei, belum lama ini saya survei di pabrik sepeda listrik, sepeda motor listrik juga, tapi bukan merek Honda ya. Iya. Dan di sana mereka juga memperlakukan pengecetan, di mana mereka ya sementara ini memang masih menggunakan polo ya, tapi polo tentu bukan hanya berdiri sendiri batangan, tentu kan ada fabrikasi yang membuat dia menjadi satu frame. Artinya Iya. di sana juga ada pengelasan, ada lekup-lekup dan lain sebagainya. Artinya prosesnya ini tidak berbeda dengan secanggih apapun ya pabrik. Karena ada treatment memang yang harus mau nggak mau harus dilakukan sebelum painting untuk Iya. dekoratifnya. Nah, salah satunya untuk penambahan anti corrosion properties-nya Pak Emil. Iya. Bahkan sepeda yang murah itu juga dipakai powder coating yang berfungsi sebagai corrosion protection-nya, dan yang kita lihat mengkilap itu ya finish coat-nya. Nah, itu yang memberikan tonjolan tampilannya. Jadi fungsinya Iya. beda. Iya, iya, Gitu iya. Pak. Iya, jadi Iya, saya iya, iya. jujur aja tertarik, nah sangat ada greget juga. Greget seolah-olah ini, mohon maaf ya, saya harus membela cek juga karena saya ahlinya cek. Kalau cek yang tersalahin, bisimu terobos. Ya kalau memang Iya, ceknya iya. sudah benar, ya kan, Heeh. sudah benar ya. Ini kita bicara yang benar. Sudah Iya. sesuai standar, sudah sesuai spek, sudah perlakukan bagus, ya tentu jadi ada uh, apa namanya case lain yang melatar belakangi sehingga kegagalan itu terjadi. Jadi ini bisa saya simpulkan, maupun saya simpulkan, saya berpendapat, yakin nih kalau Honda itu dia sudah punya standar industri tertentu ya, SOP-nya pasti sudah ada. Saya yakin mereka sudah menggunakan coating ya, bukan painting gitu loh, Pak. Saya yakin itu ya. Cuma memang, yang jadi pertanyaan memang kenapa masih terjadi korosif gitu kan, korosif. Nah, dari apakah tadi kan kita bicara mengenai korosif ya, definisinya korosif dan fungsi coating itu seperti apa ya kan. Harusnya kalau, dari pabrik sudah menggunakan coating yang membatasi ya atau menjadi rintangan supaya tidak terjadi korosi, seharusnya tidak terjadi korosi tuh pada frame-nya e-SAF ini. Ya, benar nggak, Pak? Ya betul. Jadi gini Pak Emil, jadi menarik ya. Kalau kita melihat suatu benda, katakan dalam permukaan yang datar, Heeh. jika korosi itu terjadi pada spot, katakanlah hotspot, pada area yang rata, commonly happen. Karena apa? Mungkin ada impact, ada batu yang ke situ Iya, sehingga catnya rusak, baru tadi benar. langsung kan bisa masuklah uap air atau air kan atau kontaminasi kan gitu Pak. Iya, Pertanyaan yang sesungguhnya adalah patahan itu terjadi pada las-lasan Pak Emil. iya, Artinya there is a difference. Bisa saja welding rodnya iya, heeh, tidak tidak sesuai dengan materialnya, iya, proses pengerjaannya, kan begitu. Jadi kalau patahan itu terjadi pada persambungan, jangan disalahkan coatingnya. Karena satu permukaan kecil sekalipun ada satu impact atau pukulan yang mengakibatnya catnya rusak, ya itu sudah korosi. Nah, iya, lalu kalau keretakan ini terjadi pada suatu alur atau hal lain, artinya ada banyak pemikiran seperti ini Pak Imin. Coating ini kan memiliki banyak kriteria. heeh, Dan saya percaya, seperti Pak Emil katakan, terlalu percaya bahwa Astra itu sangat ketat dalam perlakuan manajemen mutunya. iya, Nah, tapi kan kita tidak apa namanya menutup kemungkinan pasti ada satu tahapan di mana itu error ya, iya, pasti ada. mhm, Ya.
not perfect ya kan. Iya Meski iya iya. otomatis is not perfect karena human made kan. Iya iya, Oke, nah jadi buktinya begini Pak Edi. heeh, Hmm. buktinya yang kita nampak ini ada yang patah, berarti ada something wrong lah kan di proses desainnya kan? Proses ini, jadi proses pengerjaan, karena ini juga berdampak pada pengecetan. Di dalam pengecetan Pak Emil, ada suatu standar code yang kita pakai di berupa NACE SP0178. Di mana pengelasan itu pun ada, kita punya itu apa namanya suatu sampel di mana yang bagus, di mana yang tidak. Iya benar. Artinya benar. Jadi kita tidak mengganggu ini pekerjaan welding inspector. Tapi di surface treatment, di coating, kita mempunyai kriteria permukaan yang baik itu nanti untuk dilapisi seperti apa. Jadi pengelasannya pun dilihat apakah masih ada ujung-ujung yang lancip, yang tajam, ada celah yang terlalu dalam, ya. Apakah weld slack-nya masih ada di situ, apakah weld smoke-nya masih ada di situ, apakah masih ada oxidize akibat dari MIG dan atau automatic atau laser blasting, welding, kan selalu akan ada asap smoke. Iya. Nah, jadi itu merupakan dianggap kontaminasi, Pak Emil. Di dunia coating, apapun yang bersifat sebagai musuh coating, apakah itu desain fabrikasi yang tidak baik, seperti ujung-ujung yang lancip, permukaan yang kasar, wet slack, wet spatter, inclusion, lamination, itu dianggap menjadi musuh cat. Dan itu harus di repair dan atau diperbaiki. Belum lagi nanti kandungan garam. Pernah nggak diuji? Kloridnya, sulfat nitratnya ada selalu di permukaan. Lalu kriteria minimum berapa skor yang harus diperlukan untuk membuat permukaan itu menjadi netral. Yeah. Lalu belum lagi nanti debu. Ada treatmentnya, ada standar-standar pengujiannya, Pak Emil. Belum lagi nanti di surface cleaningnya, seperti saya katakan. Saya belum pernah ke sana, jadi nggak tahu surface treatment apa yang mereka lakukan. Yeah. Kalau di dunia oil and gas kita, yang terbaik adalah dry blasting. Karena di situ sama sekali tidak melibatkan adanya kehadiran kimia. Di dunia otomotif, karena yang saya lihat juga di sepeda motor listrik, mereka menggunakan cleaningnya phosphatizing, Pak. Alkali cleaning juga ada. Artinya apa? Mereka sudah melibatkan ya phosphatizing ini sebagai suatu metode yang dianggap untuk nanti menjembatani daya rekat yang kuat terhadap coating akan diaplikasikan. Sebenarnya itu aja fungsinya. Bukan untuk membersihkan kontaminannya secara menyeluruh. Dan itu ada fase-fase tahapannya Pak Emil. Ya, prosentase kandungan nanti asidnya berapa persen, kemudian berapa lama dicelupkan, lalu suhunya berapa. Lalu diuji benar-benar sampai kering. Baru nanti ada tahapan-tahapan netralisasi. Jadi banyak kemungkinan kegagalan painting pada akhirnya akan copot, terkelupas, akhirnya mengakibatkan korosi, ya karena adesi dari cat tersebut tidak menempel bagus juga dengan permukaan karena adanya tadi masih adanya kontaminan-kontaminan yang tentu tidak seluruhnya sempurna Pak Emil. Dan saya yakin juga secara simultan bahwa frame-frame ini juga kan pasti disubkontrakkan. Iya. Ya, untuk saya mendengar berita belum lama baca dari kiriman teman katanya 9.700 produknya per hari ya. Ya, per hari Jadi, banyak itu 9.700 banyak sekali. ya, ya Nah, itu. Jadi ini bagi saya juga bukan sesuatu yang mengherankan kalau menggunakan sistem otomatisasi sih. Cuma seperti yang saya katakan tadi itu Pak Emil, apakah memang dari awal sistem manajemen mutu penanganan dari material itu sudah terlaksana hingga pada saat end product. Saya kasih contoh satu Pak Emil. Saya pernah menginspeksi peti kemas atau dry cargo container, di mana itu satu pabrik bisa memproduksi 400 sampai 500 unit pada waktu itu per bulan. Dan menariknya Pak Emil, setiap dry cargo container ini yang kita lihat di lapangan yang sering kita pakai jadi gudang, itu tersertifikasi dan digaransi 25 tahun itu Pak Emil. oh, iya Dan iya Pak iya. Emil tahu, steelnya itu menggunakan Corten steel yang cold roll. Tebalnya hanya 3,2 mm Pak Emil, Tipis ya. dan tebal cat bagian eksternalnya itu hanya 120 mikron, bagian dalam 80 mikron, dan itu bisa dijamin 25 tahun, karena saya pelaku. Saya membuat garansinya pada waktu itu. Nah, kenapa bisa terjadi demikian?
Ya karena tadi, jadi uraian yang saya sebutkan mulai dari bahannya, proses pengerjaannya, kemudian tahapan-tahapan yang akan dilalui. Karena tidak mungkin kelas memberikan suatu jaminan. Jadi kalau Bapak ini lihat di setiap kontainer itu ada plate-nya, spek paintingnya pun ada ditulis di situ sama spek logarnya. Dan Bapak lihatlah kontainer yang berumur puluhan tahun itu masih oke kan? Iya, Nah, heeh, jadi bener. ini menariknya untuk kendaraan. Kendaraan ini secara otomatis adalah untuk keselamatan manusia loh Pak. Iya, betul. Coba kita bayangkan mungkin mudah-mudahan nggak pernah terjadi orang sedang berkendara kecepatan tinggi tahu-tahu patah. Apa yang akan terjadi? Oh, iya, iya Makanya kecelakaan ya. kembali tadi ke peraturan ya pemerintah perindustrian undang-undang itu bagus sekali karena itu untuk menjamin keselamatan kita ya. Iya betul Itu Pak, ini untuk menjamin keselamatan kita nih, untuk rakyat Indonesia yang mau membeli motor nih Pak ya. Jadi pengetahuan betul. ini juga mereka perlu paham ya, terkait dengan, coating tadi ya, untuk, Iya, supaya kita paham juga dan kita kalau kita udah terlanjur beli, kita harus cek itu, apakah, catnya itu terkelupas atau sudah mulai terjadi korosi. Nah kita demi keselamatan kita mendingan kita jangan pakai dulu atau langsung diperbaiki atau bagaimana kalau masih garansi ya dikasih ke, Hasra Honda lagi lah gitu ya kan. iya menarik Pak. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Produk yang sudah di-launch kepada publik Nah, tentu pasti harus lulus uji dulu. iya, Karena bagi customer tidak ada kewajiban karena dibatasi dengan pengetahuan dan kemampuan untuk ngecek ini, ngecek itu, Bapak. Dia hanya tahu saya beli ini, promosinya begini, iya, dan oke, kan begitu. Nah, oh tapi iya, kembali kalau kita lebih detail lagi mengarah ke corrosion proteksinya, ya apa yang disampaikan Pak Emil, ya saya setuju saja. iya iya iya, Cuma kalau ya mungkin nanti kita perlu membuat edukasi korosi ini buat anak-anak ya, Pak Emil. iya iya iya, Nanti nah, kita fokus untuk orang-orang iya awam gitu, Pak. iya, benar benar, kalau terkait dengan produk memang harus kita kembalikan ke ini ya, ke pihak yang mendesain ya. Tapi praktisnya kalau Betul. kita insinyur di lapangan nih, Di kalau lapangan nih kalau kawan-kawan yang kerja kawan-kawan di yang project yang banyak berkaitan dengan painting ya, kalau kita melihat sesuatu terjadi korosi gitu ya, kita, analisa gitu, proses pengecatannya dulu seperti apa. Pak, saya mau tahu Pak, kalau iya, misalnya material kita sudah tahu, terus kita memilih catnya yang bagaimana, bagaimana proses yang benar Pak? Tadi sebenarnya udah dijelaskan sama Pak Lindung ya, terkait dengan, surface preparation, kemudian milih cat ya, tapi, yang simpelnya seperti apa, Pak? oke. Jadi begini, Bapak. Tadi pemilihan coating khususnya untuk proteksi korosi ini, Ya, kita di Indonesia juga sebenarnya sudah ada standarnya yang diadopsi dari ISO. heeh, SNI, strip ISO 12944, di situ ada painting atau coating system. eee, Struktur apa yang akan kita proteksi, di sana akan tertera generic coating yang akan digunakan, heeh, berikut persyaratan-persyaratan selama prosesnya, kemudian juga berapa tahun ekspektasi yang kita harapkan. iya iya iya, Nah, jadi untuk para engineer di lapangan sebenarnya sekarang ini mudah untuk men-search itu. SNI 12944 itu sudah ada bahasa Indonesianya Pak Emil karena sudah mhm, uh, uh, MLA dengan BSN kita. iya nanti, dari generik, coating nanti kita lihat, ke vendor apa yang, sama ya, maksudnya yang mereka rujuk ke generik, number atau code yang dari, SNI itu ya, Pak, ya? Iya betul Pak. Iya iya, ini Jadi harus sesuai. pembahasan yang sangat menarik sekali nih terkait dengan ilmu coating dan painting ini Pak Lindung. Mumpung ini kasusnya lagi hot, jadi kita sekalian untuk belajar dari, kasus yang, ini ya. Jadi Ya, insinyur-insinyur ini, jangan sampai kita ada kasus-kasus itu kita, biarkan lewat aja, kita lihatnya ke perspektif bukan perspektif orang awam ya, tapi perspektif yang kita lihat ya. tuh, apa sih, kenapa bisa gitu, prosesnya yang betul seperti Yang apa betul gitu seperti kan. apa gitu Kan kan. kan Iya. begitu kalau kita perspektif kita sebagai insinyur melihat kasus-kasus seperti ini, gitu Pak. Betul sekali Pak Emil, sangat sepakat. Makanya untuk failure analysis lah saya katakan ini ya.
perlu suatu failure analysis dengan metodologi yang sangat komprehensif. Kalau saya secara pribadi, karena kita mengarahnya ke coating and corrosion, jadi saya batasi, ada basic understanding yang saya pakai untuk failure analysis ini. Pertama adalah penyebab utama ya dari kegagalan ini dari material, desain, and surface treatment. Iya, dari material, desain, surface preparation, surface treatment, coating. Iya, coating, ya. Desain tadi itu termasuk proses fabrikasinya, Pak. Jadi konsekuensinya tentu ya tadi ya coating, corrosion, atau step di failure investigation ini banyak yang akan bisa kita lakukan Pak Emil. Iya. Jadi bukan hanya secara pengujian yang fisik kita lihat, tapi lebih akurat lagi dan presisi kalau kita menguji di laboratorium, Pak. Iya. Lalu nanti ya dari sisi manajemen itu sendiri, mereka harus memiliki suatu konsekuensi who is the responsible, the owner, the contractor, the supplier, or the coating inspector. Jadi sedikit agak kejam. Penanggung jawab mutu itu siapa, kan begitu ya Pak? Jadi definisinya untuk di coating failure ini, di mana cat kita itu sudah tidak berfungsi lagi melindungi besinya sehingga besinya terkorosi. Nah itu dulu, jadi harus pakai. Nah untuk failure ini sebenarnya ada banyak modenya Pak. Ada yang catastrophic failure. Yang catastrophic failure itu yang terjadi secara tiba-tiba, dramatis dan serius. Artinya not in the long term, within the few days, beberapa hari kita sudah bisa melihat. Nah, kegagalan ini bisa langsung dari materialnya sendiri, yaitu dari platnya, yang kedua dari proses pengerjaannya, baru pada coatingnya, bahkan cat yang kita beli, kita bisa melihat kondisi fisiknya, yaitu sebagai tugas inspektor lah untuk memeriksa pada saat resipi material, apakah sudah gel dan lain sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya adalah degradasi dan atau defect setelah terpakai, katakanlah 3 bulan, 6 bulan. Nah, barulah terlihat ada beberapa defect cacat. Nah, di sini investigasinya baru akan mengarah kepada specific cause. Makanya dalam failure analysis investigasi Pak Emil, ya, sangat penting sekali kita untuk menge-search kembali setiap daily report dan inspection report yang dilakukan setiap hari. Jadi kalau saya sebagai surveyor, pertama background-nya saya cari itu. Jadi saya akan dan kita akan bisa mengetahui batch berapa. Misalnya satu hari produksi 9.700. Apa 9.700 itu semua rusak? Rusaknya yang mana? Batch mana? Part nomor berapa? Itu dikerjakan jam berapa? Kan itu semua terekod, Pak. Nah, dari sana jadi kita bisa menganalisisnya. Nah, jadi defect-defect di coating itu banyak, Pak Emil. Itu bisa dilihat secara langsung pada saat selama aplikasi, kemudian bisa setelah beberapa waktu, dan kemudian bisa setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan selanjutnya. Nah, jadi semua itu bisa di-search, Pak. Bisa di-search. Dan banyak laboratorium yang bisa untuk menguji itu. Pertama, apa aja yang diuji, Pak? Apa aja yang diuji, Pak? Oke, pertama tadi kan setiap tahap proses itu kan ada standar-standar yang harus kita aplikasikan. Contohnya, preparasinya. Apakah sudah benar cleaning degree-nya? Ya, ada alat yang bisa kita melihat. Awalnya itu memang dibersihkan atau tidak. Apa itu yang ada di substrat? Nah, itu contohnya loh, Pak. Nah, jadi investigasi yang dilakukan bisa apakah nanti kegagalannya itu akibat tidak adanya bonding antara material dengan coating, penyebabnya apa decosis, dominantly chemical, Pak. Chemical. Incompatibility between the metal and the coating, kan begitu. Kemudian bisa juga antara lapisan preservatif pertama dengan coating selanjutnya. Jadi in between coat. Ada apa di situ? Lalu kita cek thickness-nya. Nah, tapi selama proses tadi, kan ada masih banyak yang harus dilakukan pengujiannya. Viscosity check-nya, kemudian konsistensi coat life-nya masih terpenuhi, kemudian induction time adakah, kemudian thickness-nya, kemudian apakah setelah di coating ini sudah diuji benar-benar fully cured atau tidak. Bisa saja benda itu belum fully cured, sudah dipindah-pindahkan, sudah bergerak sana sini, apalagi motor sudah diuji, kan begitu. Maksudnya curing maksudnya tadi, Pak? Betul, Pak, curing. Artinya
completely dry daripada coating itu kan. Oke. Umumnya kan kalau menurut secara general 7 hari itu. Ya kan boleh dipercepat dengan cara menggunakan oven, tapi yang harus diuji adalah adesinya. Iya. Sebab begitu misalnya barang itu bergetar, tentu kan akan bisa terjadi pemisahan lapisan di atas Iya. permukaan. Waktu baru Nah, aja dicat itu sudah bergetar tuh bisa terlepas dia. betul Pak Edi. So, jadi banyak ya kegagalan-kegagalan ini yang nanti bisa mungkin saya sampaikan. Jadi dari desainnya tadi penting sekali untuk diperhatikan. Desain konstruksi fabrikasi itu maksudnya Iya. tadi Heeh. ada standar-standar code khusus. Misalnya kalau between angle to angle kan selalu akan ada namanya crevice corrosion. Iya, crevice Kemudian corrosion. tata letak frame ini kan berada di bawah, yang cenderung juga dia akan menghirup debu ke atas, akan menempel. Lalu air-air yang mungkin akan nanti terperangkap dan atau melekat di situ. Jadi fenomenanya begini Pak Emil, this is natural. Any rough surface can easily to absorb moisture. Setiap permukaan yang kasar dan kotor pada akhirnya akan menyerap banyak moisture atau uap air. Dan itu Iya. sudah menjadi satu musuhnya coating tadi, bisnis supaya tidak terkorosi. Jadi semakin tinggi polutan, semakin tinggi kontaminasi, yang akan mempercepat proses pekorosian. Kan begitu Pak Emil. Iya, 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 iya. Nah, jadi itu satu ya, jadi di desainnya ya Pak Emil. Iya, Kemudian tadi desain. baru perlakuan preparasinya, standar apa yang digunakan, karena ada kriteria berapa cleaning degree yang dipersyaratkan untuk satu jenis generic coating tertentu. Ya, kemudian ada juga nanti dalam fase selama pengaplikasian itu, to keep consistency viscosity untuk membuat menyeragamkan misalnya menjaga warnanya tidak ada nanti perbedaan yang batch ini dengan batch ini. Kemudian nanti kilapnya juga demikian. Kemudian begitu juga nanti dengan kemudahan untuk dibersihkan. Karena menariknya untuk otomotif Pak Emil, kita tidak menonjolkan estetikanya saja. Yang jarang diperhatikan orang bisa saja ada terjadi yang namanya underfilm corrosion atau undercutting Pak Emil. Korosi di bawah lapisan cat. Itu Iya. terjadi dulu pada mobil-mobil kita yang banyak didempul, dempulnya sampai berapa senti, di bawahnya sudah tidak ada logamnya. Kan begitu Pak Emil ya? Iya, iya, Iya iya, kan? iya, iya, Pak. Kadang Nah, juga, Pak, ya janganlah jauh-jauh ke sana, Pak. Kadang kita lihat pagar kita ada korosi ya kan. Itu kita iya, nggak dibersihkan dulu korosi yang hitam-hitam atau yang coklat-coklat itu dibersihin langsung kita cat aja gitu ya. Itu kan artinya iya, tuh, korosinya tetap terus ya, terus berlangsung ya. iya, Cat sampai iya. catnya terkelupas gitu kan. Iya, betul. Karena di sini Pak Emil, ya, makanya saya katakan tidak semua cat itu akan berfungsi menjadi barrier penanggulangan korosi. Ada kriterianya. Pertama, yang dominan yang harus kita cek adalah tingkat permeabilitas coatingnya. Setiap coating jika digunakan untuk corrosion protection harus memiliki tingkat peresapan yang sangat-sangat rendah. Artinya Iya, kedap air. kedap air Karena ya. itulah salah satu prosesnya adanya nanti interaksinya. Jadi itu yang satu Pak. Nah tidak semua generic cat memiliki itu. Dan juga ada certain thickness yang harus diikuti kan begitu. Nah tentu saja nanti akan tertolong jika misalnya dalam kasus ESAP misalnya. Kalau quality logamnya sudah disebut menjadi quality logam yang tahan karat, tentu coating di sana hanya sebagai proteksi ganda saja. Artinya juga sekaligus estetikanya gitu Pak. Jadi ada Iya. dua yang harus dimiliki oleh otomotif. Di base dasar awal logam mentahnya harus ada corrosion protection preservatifnya, Ya. barulah nanti estetika sebagai kosmetik terakhirnya gitu Pak Im. Ini sangat dalam Jadi sekali ilmunya Pak Pak Lindung ini. Saya sangat interest iya sekali jadi ini. gini Pak, karena begini Pak Emil, di masyarakat orang juga belum bisa membedakan apa itu korosi apa karat. Seperti saya katakan tadi Pak Emil, perbedaan painting sama coating. Korosi itu adalah satu proses. Ya. Proses kerusakan daripada suatu logam khususnya baja akibat berinteraksi secara kimia dan elektrokimia dengan lingkungannya. Karat itu produknya Bapak.
Iya iya iya, produknya. Karat itu adalah produknya, fisiknya yang bisa kita lihat. Dan inilah format daripada anodanya. Iya Tadi iya. kan ada 4 unsur di logam Pak ya. Ada Mhm, anoda, katoda, metalik baterai, dan elektrolit. Anoda inilah sebenarnya yang bahan baku utama dari besi itu sendiri. Itulah iron ore. Nah, mhm. jadi from nature to nature. Menariknya kan logam begitu Pak. Dari alam bisa kembali ke alam. Jadi format korosi itu dia kembali ke bahan baku awalnya yaitu iron. Gitu. Jadi menarik Pak. Jadi banyak mungkin ya himbauan Emil boleh ini kepada insinyur muda mengambil spesialisasi karat ini Pak. Iya iya Karena iya. karat ini sangat krusial Pak. Jadi bukan hanya untuk keamanan aset-aset, tapi juga keamanan. Dan juga di situ ada banyak potensi pemberdayaan SDM yang lebih kritik Mhm. dan katakanlah lebih aware ya. Aware ya. Menindaklanjuti yang Pak Lindung sampaikan tadi terkait dengan spesialisasi kita nih di korosi ini, Pak, ya. Gimana caranya, Ya. Pak? Ini terkait dengan tadi Bapak, bicara ini banyak sekali aset yang mesti dilindungi ya kan, dari korosi-korosi ini. Butuh SDM yang, eee, mempunyai spesialisasi di bidang ini. Gimana caranya kita insinyur muda bisa mendapatkan spesialisasi dan sertifikasi, Pak, untuk bisa berkarir di dunia korosi dan coating ini, Pak? Sebenarnya begini Pak, mungkin ya yang terbaik jika adik-adik kelas kita ini ya dari metalurgi, dari kimia, dari perkapalan, dari industri, pokoknya dari teknik-teknik lah. Iya. Nah, lalu kita harus arahkan mereka untuk mengambil satu spesialisasi dalam satu rancang bangun, ke arsitekturan, ke insinyuran. Iya Jadi kalau mereka misalnya nanti bergerak di oil and gas, apa yang ada di sana? Ada welding, ada desainer, ada production engineer, ada macam-macam kan Pak ya. Nah, iya lalu disitulah dia ambil spesialisasi. Jika dia sudah menjadi seorang welding inspector, ya nanti pada akhirnya dia akan banyak mempelajari metalurgi. Selanjutnya dia akan banyak nanti mempelajari juga proteksi-proteksi. Akhirnya ambil spesialisasi coating kan begitu Pak. iya iya, mhm, Atau nanti ambil proteksi katodik. Kalau heeh, dia lebih tinggi kimianya boleh ngambil di inhibitor kan gitu Pak. iya iya iya, Nah, tapi jadi gini, menarik Pak. Jadi gini, sebentar. Hampir lupa saya tadi. Metode penanggulangan korosi itu ada banyak cara. mhm, Yang pertama adalah yang mutlak mandatori adalah material selection. material selection ya? Mhm, Ya, yang kedua adalah desain. Itu konstruksi pabrikasinya. heeh, Karena itu akan mengurangi tingkat korosinya nanti. Iya betul, kan? Misalnya di kapal-kapal selalu ada banyak skalop, ada butir-butir supaya air mengalir, tidak tertumpuk. Begitu juga sudut kemiringan dari tangki kita supaya airnya juga turun. Kan begitu, Pak? iya Nah, kemudian yang ketiga, itu Pak Emil, ada dengan cara inhibisi atau inhibitor. Di oil and gas ini sering kita pakai juga, di PLTU juga kita pakai, ya. Untuk penjernihan, cooling water juga kita menggunakan inhibitor. Atau mungkin juga di, apa namanya, radiator di mana inhibitor ini jika bereaksi di dalam air, maka dia akan memiliki suatu lapisan pasifa yang melindungi material itu sendiri. Dan juga ada yang enhance, bisa memisahkan material-material yang sifatnya agresif. Misalnya kalau di oil gas itu digunakan mulai dari well, ada suntikan-suntikan inhibitor. Nah, iya, betul, selanjutnya yang keempat, Pak Emil, itu kita bisa mengendalikan korosi ini dengan altering of the environment. Altering of the environment ini adalah bagaimana kita menyesuaikan suhu kondisi lingkungan cuaca. Tentu ini tidak bisa dilakukan di luar. Ini pasti dalam ruangan. Salah satunya di dalam, jika pengecetan itu di dalam ruangan, menggunakan humidifier sebagai suatu alat untuk mengendalikan ini penting. Karena kita bisa mengendalikan, Pak, artinya humidity-nya, kelembapan udaranya, dew point-nya, dan silt permukaan besi itu selalu dalam kondisi kering di atas titik dew point-nya. Nah, begitu Pak. Yang iya kelima, tadi penanggulangan korosinya bisa juga dengan tadi pertama ya material selection, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah inhibitor, yang keempat altering of the environment, yang kelima adalah dengan menggunakan proteksi katodik. iya Proteksi katodik ini digunakan untuk oil and gas, khususnya pipeline yang panjang,
sebagai suplemen untuk coating, Pak, to protect the holiday. Iya, Baru yang keenamnya adalah dengan cara menggunakan coating. iya. Coating ini Yang yang jadi terakhir ya malah spesialisasi ya, saya. yang terakhir Iya, ya. yang spesialisasi saya, Pak. Iya, iya. Jadi gini, jadi kalau ditanya apa ini masalahnya begini, jika ditanya, ya, kalau ditanya, jadi penanggulangan yang mana yang paling bagus, yang cocok kan gitu Pak ini. Jawaban saya, semuanya diaplikasikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi not only rely for one. Kan gitu Iya. Pak. Misalnya kompleksitas kita di oil and gas Pak Emil. Ya proteksi katodika ada di sana. Iya. Inhibitor ada di sana. Iya. Coating ada di sana. Desain ada di sana. Ya kan Pak? Jadi Iya. kalau ditanya bagaimana mengendalikan korosi ini supaya efektif dan yang terbaik, ya kita bisa mengaplikasikannya sebanyak mungkin sesuai kebutuhannya. Iya, Jadi iya. dampak-dampaknya itu yang harus diperhatikan. Sama saja tadi dengan kasus kita ESA. Ya kan? Material seleksinya benar sudah. Desain konstruksi fabrikasi prosesnya sudah tepat apa tidak? Kan Iya. begitu Pak. Benar. Jadi nanti anak-anak teman-teman kita, adik-adik kita yang mau ngambil ini ya boleh dengan mendengar ini mungkin wawasan mereka terbuka bahwa dari disiplin ilmu keteknikan bisa menjadi corrosion spesialis Pak Emil. Iya, 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 Begitu. iya. Nah, ini sebelum lupa saya ingin juga sampaikan karena ini juga nanti akan merupakan suatu rekomendasi saya ya. Ya. Artinya supaya bincang-bincang kita ini juga ada manfaat. Iya. Jadi untuk melakukan investigasi menyeluruh supaya akurat dalam kasus ESAP ini, perlu penting untuk membuat satu metodologi yang secara komprehensif yang kita mulai dari bahan. Kemudian desain, kemudian prosesnya. Selanjutnya baru ke material coatingnya, kemudian nanti proses selama proses pengerjaan itu, dan yang terakhir adalah di ending atau di final product. Nah, khusus karena yang ini paling ramai juga di dunia kami korosi Pak Emil, yang paling banyak dipersalahkan seolah-olah catnya. Saya bilang begini aja deh, ambil sampel metal logamnya, kita uji di lab. Lalu kita ambil kepingan cat lama, karena saya spesialisasi cat, itu kita bisa uji di lab Pak. Dan Iya, iya. ini menjadi nanti suplemen report yang sangat akurat. Karena hasil pengujian lab ini nanti sudah tidak bisa dibantah itu Pak. Nah, pengujian-pengujian yang akan kita lakukan di sana nanti, yang pertama bisa berupa optical mikroskopi, yang kedua infrared spektroskopi atau IR, yang ketiga adalah atomic absorption spectroscopy AA, kemudian yang keempat adalah X-ray fluorescence atau SRF, yang kelima adalah elektron spektroskopi dan chemical analysis ESCA, kemudian ada gas kromatografi, kemudian high performance liquid chromatography. Banyak Pak. Banyak Pak. Optika, iya kalau untuk coating ini Pak, karena saya sudah pernah juga meneliti ada debu yang menempel juga ya, menempel di cat, itu diklaim di luar negeri, dan kita ikut sebagai tenaga ahli dan saksi di situ, bahkan beberapa kali asosiasi kita juga menjadi saksi ahli Pak. Cuma Ya, tidak etis karena kami diikat oleh kode etik profesi, kasus ini ada juga tapi dengan benda lain Pak. Dan kita sudah dipanggil sebagai tenaga ahli di BANI Pak, Badan Administrasi Negara. Jadi sebenarnya banyak kasus-kasus kegagalan seperti ini yang tidak terekspos ke masyarakat, tapi ada mediasinya di pengadilan Pak. Dan tapi ini terekspos masyarakat karena end user-nya langsung masyarakat Pak, makanya terekspos Pak. Saya senang demikian Pak, karena begini nanti akan kita dengarkan sedikit saya sebagai siapa-siapa yang bertanggung jawab. Kan Iya, begitu. iya. There must be someone to responsible, not di kami kita, no, but someone who responsible. Nah, jadi di optical mikroskopi tadi Pak, itu berupa stereozoom yang bisa dibuat pembesarannya seberapa banyak untuk mengetahui apakah cross section daripada pen itu baik. Karena kalau terjadi misalnya keretakan, pecah, atau ini kan bisa dicek dari sana. Sekaligus bisa menguji berapa thickness-nya. Di infrared spektroskopi itu, umumnya kita bisa mengidentifikasi bindernya. Oke Pak, kami pakai nitroselulose, kami pakai epoksi, kami pakai polyurethane, benar nggak? Itu kita bisa deteksi bindernya Pak, ya. Termasuk nanti rasio mixingnya, ya. Kemudian juga untuk mendeterminasi berapa lama proses keringnya.
Karena seringkali karena produksi dicepatin, Pak. Cepatin ya. Jadi iya, jadi ini ya, jadi selalu ada ruang di mana error itu bisa terjadi. Jadi kayak Selanjutnya tadi detektif ada gitu Pak ya, dari hasil lab ini seperti, apa namanya, kalau kriminal itu di rumah sakit tuh, yang dibedah orang itu, oh ini, oh, apa namanya tuh yang, iya Pak, otopsi Pak. otopsi ya, ya diotopsi. Iya benar Pak, jadi di coating ada Pak, alatnya juga ada. Kemudian atomic absorption spectroscopy. Ini banyak kita gunakan untuk menganalisa metals yang ada pada pigment cat. Karena pada pigment-pigment ada yang mengandung zinc, ada yang mengandung tin, ada kobalt, macam-macam ya, meski sudah ada banyak larangannya. Kita juga bisa menguji berapa ppm-nya Bapak. Ya. Kemudian juga kita bisa mengetahui karena pada umumnya coating ini ada yang bisa dissolve dengan solvent atau melarut dengan solvent atau ada yang tidak. Ya. Kemudian dengan induktif Kapel plasma spektroskopi kita bisa menganalisa nanti seberapa banyak metal yang menjadi gabungan pada waktu yang sama dengan coating. Keren kan? Iya iya Pak. Nah, ada lagi Pak, namanya X-ray fluorescence. Nah, ini nanti digunakan untuk menganalisa metal pada elemen-elemen yang terdeteksi atau yang tidak terdeteksi dengan tadi yang disebut dengan atomic absorption. Jadi, jika dengan alat ini tidak bisa dilihat nanti bagaimana konstruksial metalsnya, kita bisa uji dengan alat yang lain ya. Nah, kemudian ada elektron spektroskopi. Oh, ini chemical analisisnya, Pak. Jadi digunakan banyak untuk menganalisa permukaan. Permukaan tadi sebelum di coating itu Pak, ada yang namanya visible kontaminan, ada invisible kontaminan. Di permukaannya sendiri itu ada kandungan kimia apa aja? Yang umumnya sebagai musuh cat itu hanya 3 Pak, fluoride, sulfat, nitrat. Nah, jadi makanya banyak digunakan di lapangan itu pengujian saat tesnya. Kemudian ada lagi gas kromatografi tes ya. Banyak ya. Ini untuk kita menganalisa volatile produknya. Jika cat ini berupa liquid atau cairan bukan powder, berapa kandungan volatile organic compound-nya? Artinya solvent-solvent yang menguap ke langit yang membolongi ozon kita. Sehingga kalau di dalam regulasi di dunia, termasuk di Indonesia juga itu sudah terapkan di ISO 12944, berapa kandungan VOC yang dipersyaratkan diperbolehkan untuk satu jenis generik cat. Karena begini Pak Emil, semua solvent ini akan menguap, tidak ada yang tinggal. Iya, menguap. Dan penguapan ini dia tidak bisa melarut lagi dengan apa yang ada di atas sampai akhirnya dia membolongi ozon Pak. Jadi isunya adanya ozon bolong itu peranan dari penggunaan solvent yang berlebihan Pak Emil. Ya, jadi itu satu contohnya. Itu di gas kromatografi kita bisa ngecek itu ya. Kemudian juga termasuk ada kandungan gasnya di situ. Kalau kita ngecek di tangki, Bapak pasti tahu lah, iya kan? Bagaimana baunya, iya kan? Toksiknya. Nah, kita bisa untuk menguji itu karena untuk nanti environment friendly-nya kan. Nah, kemudian high performance liquid chromatography ini nanti ini pengujiannya untuk melihat membandingkan ya jumlah komponen yang digunakan sebagai kesatuan dari pembuatan coatingnya. Termasuk salah satunya yang paling penting tadi, seberapa banyak ya kan penyerapan yang dilakukan atau yang bisa menerobos permukaan coating itu. Ya. Itu kalau saya sebut permeabilitasnya lah. Oke. Selanjutnya ini yang penting Pak. Siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi kegagalan? Nah, itu Pak, siapa aja Pak? Satu, owner including specifier. Yang kedua, ini kita berbicara di penting ya. Iya. Owner including specifier. Itu engineer maksudnya ya? Engineer Pak ya? Bukan specifier Pak, ini engineer yang milih. Specifier itu bisa sebagai engineer-nya Pak, atau mungkin mereka menggunakan konsultan. Biasanya yang bikin speknya Pak, yang bikin spek, insinyur atau konsultan ya Pak ya. Oh, teman-teman yang insinyur nih mesti hati nih ditanyain nih kalau ada kegagalan pasti diciduk ya. Iya, nanti ada Pak, ada konsekuensinya. Yang kedua adalah coating kontraktornya. Yang ketiga coating supplier.
Yang keempat, ya eksekutor, subfabrikator. Iya. Yang kelima, inspektor. Kalau selanjutnya joint inspector, joint responsibility. Jadi kalau kita lihat di ITP kan Pak, inspection test plan, who prepare, who witness, who hold point, who review. Iya Iya. kan Pak? Iya, iya. Kan ada beberapa personnya. Nah, itu masuk terlibat itu semua sebagai penanggung jawab itu. Nah, pertanyaannya, tipe owner failure responsibility itu apa? Kan gitu Pak. Ya pertama tadi desain defect-nya, kesalahan spesifikasinya, tidak sesuai dengan materialnya, surface preparation-nya, application-nya, kemudian juga spesifikasi-spesifikasi yang tidak sesuai, ya sebagai urunan daripada spek, ya. Iya, Karena iya. menariknya Pak Emil, menariknya setiap cat yang akan kita gunakan di dalam produk datanya juga mereka punya ketentuan. Produk itu membuat satu ketentuan, instruksi penggunaan, kan begitu. Iya, iya. Gagal salah satu melakukannya kan nanti kan mereka mudah kan mengatakannya kan, Iya, oh iya. Bapak nggak ngikutin ini, kan begitu. Iya, iya, iya. Jadi itu ya, typical owner failure responsibilities, design, defects, spesifikasi karena mereka yang buat, tidak sesuai. Lalu kontraktor failure responsibility-nya Pak. Nah, kontraktor kan, jadi non-conformance to spesifikasi requirement, ya kan? Kemudian substandard work, ya, set pekerjaannya tidak sesuai dengan standar. Kemudian ya tadi salah satu yang dominannya, jika kegagalannya itu di painting, coating, kalau itu dipersalahkan, satu jawabannya adalah kontaminasi pada permukaan Iya, iya, yang iya. tertutupi oleh lapisan cat, kan gitu. Iya, iya. Nah, selanjutnya supplier failure responsibilities. Supplier ikut bertanggung jawab sebagai satu orang yang bisa membuat kegagalan. Tidak mensuplai material sesuai dengan yang minta. Memanipulasi data. Bisa saja Pak. Contohnya besi cor, ada yang banci. Plat juga begitu. Ya kan Pak? Iya, benar. Kan ada ukuran banci katanya, ukuran 10 mm, tapi aktualnya 9,3 atau 9,7. Lalu tukang-tukang tahu itu. Kalau tukang-tukang bangunan tahu dia. Itu besi-besi banci itu. Ya. Mhm. Kemudian, ya, tidak dipersalahkan juga sebenarnya supplier. Karena owner yang memilih kan. Iya, iya. Memutuskan, dia kasih Nah, dulu data produk data sheet-nya, ya kan. Oke ini iya. Pak, oke Yang saya terima, saya kirim, oke gitu. iya, satu lagi ini yang salah, inspector failure responsibilities. Iya, Nah, inspektor nih Pak. Ini kan Bapak sering iya dong. sertifikasi Terus, inspektor nih? iya Pak Emil, maka kami ada kode etik profesi Pak Emil, nanti jurusannya ke pelatihan dan sertifikasi dilakukan, ada kode etik profesinya. Setiap pemegang sertifikat potensi, dia wajib untuk melakukan pekerjaannya secara integritas dengan tanggung jawab, tanpa memanipulasi data, melakukan kejujuran, keadilan, mempelajari setiap teknologi yang terbaju, menjaga kerahasiaan perusahaan, tidak korupsi. Kami sudah ada dari dulu itu Pak. Artinya begini, udahlah kirim material yang kurang jelek, diajak ngopi kan gitu, contoh loh. Itu korupsi Iya, kecil-kecilan kan biasanya dimulai dengan hal-hal seperti itu Pak ya. iya, mhm. Nah, jadi kegagalan inspektor satu, dia tidak melakukan conduct required testing secara prosedural atau benar. Yang kedua, ya kan dia mempalsukan ya tes-tesnya atau datanya. Yang ketiga, dia tidak menginformasikan sesegera mungkin kepada atasan atau klien atau owner jika dilihat tidak sesuai. Kemudian, action nothing. Nah, inspektor Pak, bagi saya, salah satu tugasnya, saya sering menginterview, apa tugas seorang inspektor? Bla 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 bla, periksa ini, yang dicerita detailnya. Secara makronya saya hanya ingin mendengar begini Pak Emil, to enhance specification. Itu kata kunci. Jadi tugasnya adalah sebagai polisi militer, memastikan undang-undangnya dilakukan. Kan tidak tiba-tiba polisi menyetop orang. Stop Pak, ada apa Pak? Menurut Undang-Undang Nomor Sekian, setiap pengendara harus menggunakan helm. Jadi karena Anda melanggar undang-undang ini, makanya Anda saya stop. Baru tilang. Kan begitu Pak. Jadi Iya, iya. inspektor seyogianya begitu Bapak. Iya, iya, iya. Iya kan? Inspektor itu seyogianya tidak boleh berpihak. Dia hanya pada kebenaran
Apakah nanti temuannya ini apakah langsung ditindaklanjuti, diperbaiki atau tidak, nanti kan itu urusan lainnya Pak. Tapi hal-hal seperti ini yang mungkin harus dibudayakan oleh setiap inspektor, karena kita tahu Pak Emil, inspektor itu berdiri sendiri, dia tidak mensupervisi siapapun, hanya punya atasan dan bisa langsung direct komunikasi dengan departemen manapun, yang tentunya untuk menuju perbaikan mutu. Sebab ada dua konsep dulu yang berbeda pandang zaman dulunya Pak Emil. Artinya begini, di dalam satu perusahaan, karena mereka satu-satu perusahaan, kamu quality control, banyak kali jelimet begini, sulit. Iya, iya. Kamu kan sama-sama PT ini. Nah, ini satu ya. Jadi, the nature of the company belum berjalan secara benar penerapan QAQC manajemennya. Nah, tidak mungkin juga ada produksi tanpa quality, Pak. Tidak akan ada quality jika tidak ada produksi. Kan keduanya harus saling mengisi, Pak. Iya. Produksi yang baik dan berkualitas yang menghasilkan bayaran dari klien, dari customer. Nggak ada produksinya, bagaimana Pak? Nah, jadi itu Pak ya, jadi itu ada harus pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam setiap ada kegagalan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada banyak kegagalan mulai dari faulty materialnya Pak ya, Iya, iya. kemudian inadequate specification, kemudian proses-prosesnya, karena di dunia inspeksi kita Pak Emil tahu banget, setiap step itu ada SOP-nya. Iya, ada. Dan ada standar-standar pengujian yang harus dia ikuti. Jadi gagal satu bisa berintegrasi ke kegagalan lainnya, kan begitu Bapak? Iya, iya, iya. Dan ada satu yang juga menjadi pesan saya mungkin, setiap kegagalan yang terlihat intinya harus sesegera mungkin dikoreksi. Jadi sebesar apapun Astra, menurut saya akan sangat baik juga kalau ASH yang kita banggakan, karena kita bangga juga karena itu produk nasional, memiliki third party inspektor juga. Dan mendidik juga ya. Iya, Karena iya, iya. banyak di otomotif ini tidak tersertifikasi banyak itu Pak Emil. Mereka Oh. tahu melakukannya, tapi tidak tahu banyak teorinya. Memang benar, kalau praktisi itu kan bagian seperti vokasi ya Pak ya. Seperti vocational education kan begitu Pak Emil. Iya, iya, iya. 70% praktik, 30 teori. Tapi ini teorinya 30 pun mereka nggak tahu gitu loh Pak. Jadi yang 30 ini mempengaruhi yang 70 Pak. Iya, iya, Ya kan? iya, iya. Fail-nya banyak di situ Pak Emil. Fail-nya banyak. Jadi pengetahuan teori yang sangat minim sehingga awareness mereka menjadi sedikit tidak terjaga. Iya, iya, iya. Menurut saya Pak Emil, saya Iya. selalu dengan Oke, pandangan oke. saya. Ini ini tadi banyak sekali yang disampaikan Pak Lindung terkait dengan, corrosion protection. Ya, kita sangat banyak sekali tadi bicara. Tadi bagaimana tadi mencegah korosi itu ada step-stepnya tadi ya, ada 5 ya, mulai dari desain, kemudian dari material selection, aplikasi, surface preparation, kemudian, apalagi tadi Pak? Saya lupa Pak, untuk ini. Inhibitor dengan Inhibitor aplikasi ya. inhibitor, altering of the environment. Jadi salah satu pengecekan yang baik di workshop, jika workshop itu terkondisi banget secara environment-nya untuk dapat mengontrol humidity, dew point, and still temperature. Karena ini mandatori dalam satu rekod catatan pengujian selama proses berlangsung, Pak. Iya, iya, iya. Ada ketentuan, ya, di mana setiap ketentuan bila mana tereksekusi di atas atau di luar dari rekomendasi akan terjadi failure. Saya kasih contoh begini Pak Aimin. Di dalam pekerjaan painting secara umum, baik di dalam dan atau di luar ruangan, maka kondisi kelembapan itu atau relative humidity maksimumnya adalah 85%. Dan rule of thumb-nya, still temperatur atau suhu permukaan itu harus minimal 3 derajat Celcius di atas dew point. Apa itu dew point? Apa itu relative humidity? Dew point adalah titik terendah di mana uap air tadi sudah berubah menjadi bintik-bintik air. Iya. Humidity itu adalah prosentase kandungan moisture atau uap air di udara yang masih saturated, Pak. Iya, iya. Udara yang kita hirup itu ada wet, ada dry-nya, Pak. Oksigen keringnya itu adalah sebanyak dari selisih tadi berapa RH-nya.
Nah, Ya. jadi ini penting direkod, Pak, karena berpengaruh nanti ke kualitas coating, juga pada Ya. saat preparasi. Nah, Iya, jadi iya. kalau berbicara coating failure ini, waduh Bapak, ini Nggak maaf ya, selesai kita ngomong sekarang ini. nanti kalau dijelaskan kepada yang orang awam, jadi seolah-olah jelimet, ruwet, dan rumit. Iya, iya. Tapi Iya, yang itu edukasi, Pak, karena iya kita ketidaktahuan itu membuat mereka bisa sedikit memahami lah dengan kondisi yang jadi ada. ya tadi saya sangat menarik dengan statement Pak Lindung terkait dengan third party ya, untuk otomotif ini perlu third party inspektor ya, supaya, Iya, bisa terjaga, kualitas mereka sesuai dengan teori-teori gitu ya, teori-teori tentang coating ini. Itu yang saya sangat menarik sekali. Tadi iya, gitu. oke Pak Lindung, mungkin ini sudah lebih 1 jam kita ngobrol nih mengenai, coating, corrosion protection dengan Pak Lindung ini, sebagai founder dari, Coating Inspektor Indonesia ya. Jadi teman-teman, calon insinyur insinyur muda kalau mau ikut spesialisasi di bidang coating, nanti bisa follow Pak Lindung nanti, ada lembaganya ya Pak Lindung ya, lembaga Ada, training Pak, dan nanti kalau udah lembaga qualified nanti sertifikasi. bisa disertifikasi gitu. Oke, ini Betul, sangat Pak. banyak kebutuhannya ya Pak ya di dunia kerja untuk spesialisasi ini ya, karena aset-aset, baik seperti Pertamina, PLN, dan swasta itu banyak sekali butuh, dijaga alat-alatnya supaya tidak terdegradasi dengan korosi. Butuh banyak insinyur-insinyur yang spesialisasi di bidang korosi ini. Mungkin, Betul, Pak. ini Pak, ada lagi yang mau disampaikan Pak untuk, closing Pak Pak Lindung? Baik, saya pikir memang sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Emil, ya, khususnya di Ethos Energy yang selalu eksis ya, karena saya juga salah satu subscriber-nya. Iya, iya, Jadi iya, saya iya. juga mengajak nanti teman-teman, mari bergabung di Ethos Energy. Di sini podcastnya para insinyur. Jika teman-teman mau banyak belajar, ingin tahu, mari ini wadahnya yang sudah difasilitasi Pak Emil. Kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu. Dan Iya, mari kita menjadi warga negara Indonesia yang membawa kemajuan Indonesia, SDM unggul Indonesia maju, dan bangga buatan Indonesia. iya, Demikian Pak mantap Emil, Pak. terima kasih. Saya mohon Iya, maaf kalau ada yang kurang-kurang. ya, sama-sama Pak Lindung, terima kasih banyak sudah share ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga ini bersama Ethos Energy, dan ini saya yakin ini sangat bermanfaat buat calon insinyur di Indonesia. Oke, kita sudahi acara podcast kita bersama Pak Lindung hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar Ethos Energy terus tumbuh dan berkembang. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.